Ribuan umat Konghucu datang silih berganti ke Wihara Dharma Bakti atau yang juga dikenal dengan nama Cindeyuan untuk melakukan ritual sembahyang dan doa bersama. Suasana hikmat terlihat saat pengunjung menyalakan hiyo, menyusun persembahan hingga memanjatkan harapan untuk kehidupan yang lebih baik di tahun baru Imlek. Wihara Dharma Bakti merupakan salah satu kelenteng tertua di Jakarta yang berdiri sejak tahun 1650. Bangunan bersejarah ini menjadi ikon petak sembilan dengan lilin-lilin raksasa dan patung-patung dewa yang menjadi daya tarik utama wisata religi di kawasan Glodok. Di momen Imlek, wihara ini buka selama 24 jam. Pengunjung yang datang pun tidak hanya dari Jakarta, namun juga dari berbagai daerah di Indonesia. Semoga tahun ini bisa lebih baik lah dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun baru ini biar lebih sukses, biar lebih banyak rezekinya, biar digampangin segala urusannya. Datang jauh-jauh dari Jakarta Timur ke sini memang spesial ya wihara ini. Iya biasanya, karena kan setahun sekali ya kesini. Bagi warga Tionghoa, kunjungan ke Wihara Dharma Bakti saat Imlek menjadi tradisi tahunan. Pengurus wihara menyebut jumlah umat yang datang terus meningkat dari pagi hingga malam hari. Total sih bisa, soalnya bertahap-tahap bisa ribuan ya, ribuan orang ada. Apa yang beda di Imlek kali ini kok? Ini lebih menyenangkan tahun ini ya, lebih cocok dengan cuaca, subur dengan keadaan mentenangkan itu, senang. Selain beribadah, sejumlah pengunjung juga menjadikan perayaan Imlek sebagai momen berkumpul bersama keluarga, sekaligus menikmati nuansa pecinan yang identik dengan warna merah lampion dan pernak-pernik khas Tahun Baru Cina. Keramaian terlihat di sepanjang Jalan Kemenangan hingga kawasan Pancoran yang sejak lama menjadi pusat perdagangan dan belanja kebutuhan Imlek. Mulai dari lilin, hiyo, baju merah, angpau, hingga hiasan lampion laris diburu oleh pembeli. Momen Imlek juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pedagang di kawasan pecinan Glodok. Salah satunya terlihat di lapak penjual kue keranjang, makanan khas Imlek yang selalu diburu menjelang perayaan Tahun Baru Cina. Cari suasananya gitu. Dari suasana, terus kuliner makan, gitu aja sih. Boleh tahu yang diincar nih makanannya apa atau nyari apa aja? Termasuk dodol Cina ini. Ngopi tadi. Meningkatnya jumlah wisatawan ini menjadi berkah bagi para pedagang. Wijaya, generasi kedua penjual kue keranjang di kawasan Pasar Pecinan Glodok menyebut terjadi peningkatan penjualan pada momen Imlek tahun ini. Total penjualan kue keranjangnya pun mencapai hingga 1,5 ton. Alhamdulillah untuk tahun ini ada peningkatan walaupun tidak signifikan. Ya alhamdulillah kita bersyukur aja. Alhamdulillah selama menjelang Imlek ini untuk kue keranjang yang saya sudah jual itu senilai 1,5 ton. Keramaian pengunjung memang sangat terasa di Pasar Pancoran yang menjadi salah satu sentra belanja di kawasan Pecinan Glodok. Pengunjung yang datang tidak hanya dari ibu kota, namun juga dari berbagai daerah seperti Bandung, Semarang, hingga Kalimantan. Bahkan sejumlah wisatawan asing turut menikmati suasana Imlek di Glodok. I come here today, find some delicious Chinese food, and enjoying with my friends, and spend the wonderful day in here. Here is a good market. You can see many wonderful things. Very happy in here. Selama perayaan Imlek, kawasan Pecinan Glodok memang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi di Jakarta Barat. Transaksi jual beli meningkat, mulai dari kebutuhan sembahyang, pernak-pernik Imlek, hingga kuliner. Sejak abad ke-17, kawasan Pecinan Glodok, Jakarta Barat ini telah menjadi pusat perdagangan. Dan tentu saja pada momen Imlek, keramaian jual beli atau perdagangan di sini semakin meningkat. Lihat saja di belakang ini adalah salah satu penjual yang menjual pernak-pernik Imlek, yaitu kue keranjang, termasuk juga pernak-pernik Imlek lainnya yang memang banyak diburu oleh pembeli di kawasan ini. Tentu saja dengan meningkatnya jual beli dan aktivitas perdagangan di sini, nilai ekonominya semakin meningkat
di momen-momen tertentu, terutama di saat Imlek. Dan tahun ini di Imlek 2577 Kongzili, pedagang menyebut omset mereka meningkat lebih dari biasanya. Sufianin Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.